Untuk guru pemula atau yang ingin menjadi seorang guru wajib tahu nih kriteria apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Disimak videonya sampai habis ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Jumpa lagi di channel Laila Kanza. Di video kali ini aku akan berbagi mengenai tips menjadi guru PAUD yang baik. Nah, kenapa? Karena menjadi profesi seorang guru itu tidaklah mudah loh teman-teman. Banyak sekali tantangannya. Terlebih menjadi seorang guru PAUD karena profesi itu sangatlah mulia jika didasari dengan niat mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi, untuk guru pemula atau yang ingin menjadi seorang guru wajib tahu nih kriteria apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Disimak videonya sampai habis ya. Jangan lupa jika suka, klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tips menjadi guru PAUD yang baik. Yang pertama yaitu menyukai anak-anak dan menyayanginya. Kenapa? Karena objek yang akan kita didik sehari-hari yaitu adalah seorang anak usia dini. Jadi, jika kita mendidiknya dengan sepenuh hati, maka akan sampai ke hati anak-anak pula. Tetapi sebaliknya, jika kita asal-asalan tidak menyukai anak-anak, maka anak-anak akan berperasaan loh bunda. Maka anak-anak tidak akan juga menyukai kita seorang guru. Oleh karena itu, jika teman-teman yang tidak menyukai anak-anak, jangan harap deh betah mengajar di PAUD. Tips yang kedua yaitu berpenampilan yang baik dan sesuai. Contohnya, dalam busana atau berpakaian itu harus yang rapi ya, disetrika terlebih dahulu dan sesuai dengan kode etik seorang guru. Lalu dalam riasan wajah, itu pun harus sesuai, tidak terlalu mencolok atau menor, semua dipakai ya, itu tidak boleh ya, ataupun terlalu polos juga. Tampillah yang menarik bagi anak-anak, agar anak-anak menyukai kita dalam hal kerapihan dan kebersihan diri. Nah, pakailah wangi-wangian ataupun sudah mandi lah ya. Karena apa bunda, pengalaman saya selama di sekolah ya, di kelas itu anak-anak maunya duduk di pangkuan, meluk, nempel-nempel lah seperti itu. Jadi kebayang ya kalau kita seorang pendidik itu misalkan bau badan ataupun apa ya belum mandi gitu ya. Jadi anak-anak tidak menyukai kita. Nah seperti itu, tampillah menarik dan rapi. Lalu tips yang ketiga yaitu memberi contoh yang baik atau menjadi tokoh idola anak-anak. Kenapa bunda atau teman-teman? Karena anak-anak di usia dini adalah yang sedang berkembang masa keemasannya atau sering disebut dengan golden age. Mereka itu sangat-sangat kritis dan sangat-sangat ingin meniru, menjadi peniru ulung loh bunda. Iya, karena ketika apa yang orang dewasa atau orang di sekitarnya lakukan, mereka akan copy paste. Jadi harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak. Contohnya dari hal yang terkecil, ketika gurunya sedang makan atau minum, sambil berdiri mereka pun akan mengikutinya gitu ya. Tetapi ketika kita mencontohkan yang baik, misalkan baca basmalah sebelum makan, lalu memberikan pujian, berterima kasih, itu pun anak akan menirunya. Tips yang keempat yaitu mendidik dengan mencelupkan diri. Seperti teh celup aja ya. Ya betul, kita orang dewasa ketika mendidik anak-anak usia dini itu harus seperti mereka juga. Ya tentunya tetapi tidak menghilangkan kewibawaan kita sebagai seorang guru ya. Misalkan
dalam bermain peran. Nah, anak-anak biasanya menjadi dokter, Bu, atau menjadi guru, atau menjadi apa. Nah, kita sebagai pendidik misalkan menjadi pasiennya gitu ya. Dokter, ini aku sakit kepala, bagian saya, dokter. Nah, kita juga harus menirukan suara anak-anak atau bertingkah laku seperti anak-anak. Jadi anak-anak akan merespon dengan senang. Oh iya, ini temanku gitu. Jadilah teman mereka, jadilah sahabat mereka ketika bermain. Tetapi ketika mengajar, menyampaikan materi, jadilah seorang guru yang murah senyum, yang ceria. Jadi anak pun mengikuti kita. Di kelas itu tidak murung, tetapi membawa aura semangat juga kepada anak-anak ya teman-teman. Lalu misalkan dalam bernyanyi, nah itu harus dengan ceria. Melompat, ikut melompat seorang gurunya, tidak perlu malu-malu ya. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak. Lalu dalam menirukan suara binatang, mendongeng itu harus dengan totalitas. Misalkan mendongeng seekor kucing dan seekor monyet. Nah, jangan malu-malu peragakan. Misalkan gitu. Pada suatu hari hiduplah seorang petani dan seekor domba. Domba pun berkata, "Halo, siapa, aku lapar nih." Nah, seperti itu contohnya ya. Tips yang kelima yaitu bersikap sabar dan lemah lembut. Sabar dalam hal apa? Kenapa wajib sabar? Karena dengan karakter anak didik yang bervariasi, yang dibawa dari rumahnya, di lingkungan keluarganya itu sangat bervariasi ya. Ada yang pendiam, ada yang aktif, super aktif, pemalu, marah-marah terus yang suka menangis dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Jadi misalkan ketika anak didik kita ada yang berantem, berteriak-teriak, ada yang saling memukul. Nah, kita kan kalau tidak sabar otomatis mengeluarkan kata ataupun memarahinya, membentaknya, mengeluarkan suara keras itu sangat tidak diperbolehkan ya, sangat tidak disarankan. Nah, kita hadapinya dengan penuh kesabaran, lalu menasehatinya dengan lembut, dengan suara yang kecil, atau dengan pelukan, dengan belayan, kasih sayang. Nah, itu kenapa? Karena ketika kita merangkulnya dengan lembut, itu anak akan nyaman dan insya Allah akan mereda gitu ya, nangisnya ataupun marahnya gitu. Tetapi sebaliknya, jika menasehatinya dengan bentakan atau marah-marah, gurunya tidak akan berhenti gitu, malah akan semakin ada dendam gitu ya, dan akan merusak sel saraf otak anak juga. Kasihan kan ya Bunda, ketika dewasanya anak itu akan menjadi seorang pembentak juga. Karena apa tadi yang di poin ketiga, anak itu akan mengikuti orang dewasa yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, tips ke-6 yaitu kreatif dan inovatif. Kenapa guru harus kreatif? Terlebih seorang guru PAUD, karena ketika kita mengajar di kelas atau di ruangan, cenderung anak-anak itu bervariatif ya. Agar tidak bosan, kita harus mengakalinya. Bagaimana? Dengan membuat permainan atau ice breaking, atau membuat bahan ajar, alat peraga yang menarik dari bahan-bahan bekas atau lospot, ataupun media pembelajaran yang lainnya. Misalkan juga dalam meronce atau membuat lukisan. Nah, itu perlu kreatif, mengasah seni yang tinggi ya, belajar dan belajar. Lalu inovatifnya yaitu ketika ingin mencerdaskan anak-anak dan memajukan sekolah, nah itu perlu ide-ide yang inovatif, yang membangun untuk kemajuan. Nah, itu dia tadi 6 tips menjadi guru PAUD yang baik. Semoga dapat bermanfaat ya bagi diri saya pribadi maupun teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga dapat dipraktekkan di sekolah teman-teman masing-masing. Salam
cinta untuk anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video Laila Kanza selanjutnya.